Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada 3 minat, yaitu linguistik, sastra, dan filologi. Saya termasuk pengajar untuk minat filologi, dan saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Bahasa Sanskerta. Jadi di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada 8 mata kuliah bahasa yang ditawarkan pada mahasiswa mulai semester 3. Jadi dari 8 itu mahasiswa harus mengambil 6 mata kuliah bahasa agar bisa lulus dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, jadi bahasa Sanskerta ini dikategorikan atau diklasifikasikan ke dalam bahasa lokal atau bahasa daerah karena relasinya dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jadi izinkan saya menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester pada teman-teman semua, karena inilah yang akan menjadi panduan kita dalam mengikuti perkuliahan selama 14 kali tatap muka. Jadi mata kuliah Bahasa Sanskerta ini kodenya adalah BAD 205, bebannya 2 SKS, dan ini diberikan di semester 3 atau di semester gasal. Untuk capaian pembelajaran lulusan ini ada 4 indikator yang harus dipenuhi, meliputi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, di sini ada 7 poin, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan yang ke-7 adalah excellent with morality. Kemudian, untuk capaian pembelajaran lulusan, indikator keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran sistematis, kritis, kreatif, inovatif, dan humanis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis bahasa dan sastra secara benar dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya ke laman perguruan tinggi. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Untuk indikator pengetahuan, di sini ada 4 poin, yaitu menguasai konsep teoretis kebahasaan dan kesastraan Indonesia. 2. Menguasai dasar-dasar pengetahuan untuk berkreasi di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia. 3. Menguasai dasar-dasar metode penelitian kebahasaan dan kesastraan Indonesia. 4. Menguasai teknik-teknik penerapan konsep-konsep kebahasaan dan kesastraan untuk meningkatkan pemahaman mengenai identitas keindonesiaan. Untuk keterampilan khusus, di sini ada 5 poin yang meliputi mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia yang berkembang di masyarakat. Kemudian, mampu merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia sebagai dasar untuk memahami persoalan kemanusiaan.
Kemudian yang ketiga, mampu melakukan komunikasi dengan menggunakan media bahasa dan sastra Indonesia. 4. Mampu melakukan penelitian dengan menggunakan konsep teoritis dan metode penelitian. 5. Mampu menganalisis masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia dengan menggunakan berbagai teknik analisis bahasa dan sastra. Ya, selain capaian pembelajaran lulusan, di sini juga diperlukan capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi ini sifatnya lebih spesifik daripada capaian pembelajaran lulusan. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah bahasa Sanskerta, yaitu mahasiswa mampu menerjemahkan kalimat-kalimat berbahasa Sanskerta dalam dari aksara Devanagari ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam aksara Latin. Kemudian kalimat-kalimat tersebut bisa sistemnya seperti dibolak-balik ya, dari aksara Latin ke aksara Devanagari, kemudian dari aksara Devanagari ke aksara Latin, seperti itu. Jadi yang ditekankan adalah mahasiswa mampu menerjemahkan dan bisa memahami kaidah tata bahasa Sanskerta yang ringkas, seperti itu. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, yaitu dari tata bahasa Sanskerta ringkas itu akan dipelajari aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantiknya. Ya. Selanjutnya mengenai referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas 8 bahan bacaan. Ya, jadi 8 bahan bacaan ini meliputi buku cetak, ada juga buku elektronik, dan juga modul-modul perkuliahan yang bisa teman-teman unduh secara mandiri dari internet. Ya, selain itu juga apabila teman-teman mengakses laman berbagi video gratis, di sana juga banyak sekali video-video yang berisi tentang pembelajaran bahasa Sanskerta. Ya, misalnya seperti materi tentang aksara Devanagari. Ya, jadi untuk referensinya di sini ada Collins dengan judul Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu, terbitan KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Selanjutnya ada Coulson dengan judul Sanskrit: An Introduction to the Classical Language. Ini penerbitnya Contemporary Publishing. Kemudian ada Hardianto dan Afendi Hidayat dengan judul artikel Sumbangan Kosakata Bahasa Sanskerta terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa Barat. Jadi jurnalnya adalah jurnal diksi dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya ada Hart dengan buku berjudul Rapid Sanskrit Method. Ini terbitan salah satu penerbit di New Delhi. Ada juga McDonald yang bukunya berjudul A Sanskrit Grammar, juga terbitan New Delhi. Ini kedua buku ini bisa diunduh secara mandiri ya. Selanjutnya ada Puspanjali, judulnya adalah Pelajaran Dasar dan Huruf Devanagari. Yang ketujuh ada Subadio, ini Tata Bahasa Sanskerta Ringkas. Dan yang terakhir Surada, yaitu Pelajaran Bahasa Sanskerta. Ya, jadi mahasiswa diharapkan membaca ke-8 referensi yang sudah disebutkan ya, agar ketika perkuliahan berlangsung terjadi interaksi dua arah dan juga diskusi yang aktif dan kondusif, seperti itu. Selanjutnya setelah menyampaikan mengenai referensi yang kita gunakan dalam perkuliahan bahasa Sanskerta, saya akan menyampaikan tentang penugasan yang
harus teman-teman penuhi agar bisa lulus dari mata kuliah ini. Ya, jadi seluruh penugasan dalam mata kuliah Bahasa Sanskerta bersifat individu. Jadi penugasan meliputi tugas yang diberikan di akhir perkuliahan dalam setiap pertemuan. Kemudian ada juga kuis. Jadi kuis dilaksanakan 2 kali selama masa perkuliahan. 1 kali sebelum ujian tengah semester dan 1 kali sebelum ujian akhir semester. Dan untuk ujian tengah semesternya, teman-teman, sifat ujiannya adalah terbuka. Jadi teman-teman bisa membuka catatan yang dimiliki dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian UAS atau ujian akhir semester juga demikian, sifatnya terbuka. Jadi harapannya teman-teman bisa tidak harus menghafal ya, tidak harus menghafal keseluruhan materi yang diberikan dalam kuliah Bahasa Sanskerta ini ya, karena rasanya kalau untuk menghafal itu sangat berat ya, seperti itu. Kemudian untuk persentase penilaian tugas-tugas yang meliputi tugas individu dan kuis, ini persentasenya 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester persentasenya 30%, dan untuk ujian akhir semester persentasenya 50%. Seperti itu. Ya, jadi untuk persentase penilaian ini disampaikan di awal agar teman-teman bisa memperkirakan dan bisa membuat strategi belajar ya, agar jangan sampai ada nilai yang kurang memuaskan di akhir perkuliahan, seperti itu. Kalau teman-teman nanti membuka RPS, membaca RPS, di sana akan terlihat bahwa di setiap pertemuan itu ada bobot dalam bentuk persen ya. Jadi maksudnya seperti ini, misalnya di pertemuan pertama materinya tentang selayang pandang bahasa Sanskerta. Jadi materi tentang selayang pandang bahasa Sanskerta ini kemunculannya dalam UTS itu 2%. Ya. Kemudian misalnya yang nanti akan saya bahas yaitu tentang deklinasi kata benda. Ya, itu persentase kemunculannya dalam UTS adalah 5%. Jadi dari sini juga seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa membuat strategi dalam belajar ya, agar hasil yang dicapai bisa memuaskan. Saya akan menyampaikan materi tentang kata benda. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kosakata dalam bahasa Sanskerta itu terbagi menjadi 3, maskulin, feminin, dan netral. Ya, jadi ini semua tidak perlu dihafal ya. Jadi teman-teman bisa mengecek jenis katanya itu dalam kamus. Ya, jadi setiap jenis kata itu ada perubahannya. Nah, perubahan ini yang disebut dengan deklinasi. Hari ini kita akan belajar mengenai deklinasi kata benda untuk kata berjenis maskulin yang berakhiran a dan kata berjenis netral yang berakhiran a. Ya, seperti yang teman-teman simak dalam PowerPoint, dikatakan bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa infleksi. Artinya, bahasa yang kata-katanya mengalami perubahan bentuk yang menunjukkan berbagai hubungan gramatika seperti deklinasi nomina, pronomina, adjektiva, dan konjugasi atau tasrifan verbal. Perubahan bentuk tersebut terjadi pada bagian akhir tiap kata yang dimodifikasi menurut fungsi masing-masing kata tersebut dalam kalimat. Deklinasi nomina atau kata benda merupakan sistem fleksi, yaitu
mengenai proses perubahan bentuk kata benda untuk menyatakan perbedaan kategori, dalam hal ini genus atau kasus, kemudian gender, yang seperti tadi saya katakan ada maskulin, feminin, dan netral, serta jumlah. Jumlah ini ada tunggal, dua, dan jamak. Kata benda dalam bahasa Sanskerta memiliki 3 jenis gender, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Tiap kata benda sudah memiliki gender masing-masing, contohnya deva, yang artinya dewa, kemudian bumi, ini berjenis feminin, yang artinya bumi, dan palam, berjenis netral, yang artinya buah. Selain itu, kata benda juga memiliki 8 kasus, di mana masing-masing kasus menunjukkan fungsi dan posisi tiap kata benda dalam sebuah kalimat. Contoh, apabila kata benda berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat, maka kata benda tersebut harus dibentuk dengan kasus nominatif. Sebaliknya, apabila kata benda tersebut difungsikan sebagai objek dalam sebuah kalimat, maka kata tersebut harus berkasus akusatif. Jadi 8 kasus dari kata benda ini memiliki jumlah satuan atau singular, dua atau dualis, dan jamak atau pluralis. Jadi ke-8 kasus tersebut yaitu nominatif, fungsinya sebagai subjek, kemudian akusatif, fungsinya sebagai objek langsung, dan bisa juga bermakna pergerakan. Contohnya, dia pergi ke kota, maka kata kota pada frasa ke kota ini dibentuk dengan kasus akusatif. Kemudian bisa juga bermakna waktu yang panjang, misalnya seperti bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga, kasusnya adalah instrumental. Jadi yang dimaksud dengan instrumental adalah alat yang digunakan. Jadi penerjemahannya biasanya menggunakan kata dengan atau oleh. Contoh, saya menulis dengan pena, atau pekerjaan ini dikerjakan oleh dewa. Kasus keempat yaitu datif. Ini adalah objek tidak langsung. Ya, contohnya dia memberi buku kepada teman. Maka kata buku ini berkasus akusatif dan teman berkasus datif. Yang kelima, ablatif. Ini untuk mengekspresikan sesuatu, misalnya tempat dari mana. Contohnya adalah dia datang dari kota. Maka dari kota di sini kasusnya adalah ablatif. Yang berikutnya adalah suatu alasan. Contohnya mereka belajar dari praktik atau latihan. Kemudian objek perbandingan. Contohnya dia lebih tinggi daripada adiknya. Kasus keenam yaitu genitif, digunakan untuk mengekspresikan milik. Jadi misalnya kota milik para dewa. Jadi untuk kota ini dikenai kasus genitif. Selanjutnya lokatif, ini ada 3 makna, yaitu menunjukkan tempat kejadian atau kegiatan yang berlangsung atau yang sedang berlangsung. Misalnya dia berkata ada di dalam hutan. Jadi di dalam hutan ini menunjukkan kasus lokatif. Selanjutnya di antara. Contohnya dia berada di antara teman-temannya. Yang ketiga, mengekspresikan kata yang bermakna dalam waktu tertentu. Jadi contohnya, dalam suatu waktu saya pergi ke hutan. Dan kasus yang terakhir yaitu vokatif, digunakan untuk menyebut sesuatu. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata sapaan ya. Ya. Jadi itu kasusnya vokatif. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan?
Masih belum. Belum. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk deklinasi kata benda berjenis maskulin, contohnya adalah deva. Ya, untuk kabur ya. Enggak kok. Enggak. Jelas. Iya. Jadi di sisi paling kiri ada case, ini adalah kasusnya. Nom untuk nominatif, ACC untuk akusatif, ins ini instrumental, dat ini datif, ABL ini ablatif, gen ini genitif, log itu lokatif, dan vok ini vokatif. Ya. Kemudian di sisi kanan dari kasus ada jumlah tunggal atau singular. Ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada jumlah dua atau dualis, dan sisi paling kanan itu untuk bentuk jamak atau plural. Ya, jadi di sini untuk singular, dual, dan plural di bagian kiri itu adalah deklinasi kata benda berakhiran a berjenis maskulin. Sementara yang di sebelah kanan ada kata palam, di situ adalah kata benda berjenis netral berakhiran an. Ya, jadi di sini bisa teman-teman baca untuk nominatif singular dari kata deva menjadi deva. Ya. Kemudian palam bentuknya tetap palam. Ya. Untuk dualis berkasus nominatif deva menjadi deval, sementara palam menjadi pale. Ya, di sini untuk singular dan dual, ya teman-teman bisa membaca sendiri. Ya, kemudian saya harapkan juga bisa mengetahui pola untuk perubahan kata dari setiap kasus dan juga jumlah subjeknya. Ya, jadi misalnya tadi yang sudah saya sampaikan mengenai kasus nominatif, untuk sekarang adalah kasus akusatif. Deva menjadi devam, palam ini tetap. Kemudian dual, ini bentuknya sama antara akusatif dengan nominatif, yaitu deval, dan untuk palam menjadi pale, jadi sama dengan kasus nominatif. Sementara untuk plural, devan dan palani. Kemudian untuk instrumental, deva menjadi devena, kemudian palam menjadi palena. Selanjutnya untuk dual, deva biam dan pala biam. Untuk plural, bentuknya adalah devai dan palai. Untuk datif, ini devaya atau palaya untuk jumlah singular, kemudian devabiam dan palabiam untuk dualis, sementara plural ada devebia dan palebia. Ya. Kemudian untuk ablatif ada devat dan palat, sementara dualis bentuknya sama seperti datif, yaitu devabiam dan palabiam. Sementara plural juga demikian, bentuknya sama dengan datif, yaitu devebia atau palebia. Selanjutnya untuk kasus genitif ada devasya, ada palasya. Kemudian untuk dualis ada devayo dan ada palayo. Sementara plural ada devanam dan palanam. Sementara untuk lokatif, di sini deva menjadi deve dan palam menjadi pale. Untuk dualis bentuknya sama seperti genitif, devayo dan palayo. Kemudian untuk plural ada devesu
dan palesu. Untuk vokatif, deva, bentuknya tetap, deva, kemudian pala menjadi pala, M-nya dihilangkan. Kemudian untuk dualis ada devau dan pale. Ini bentuknya sama seperti kasus nominatif. Sementara untuk plural ada deva dan palani. Ini juga sama seperti kasus nominatif. Ya, sampai di sini mengenai deklinasi kata benda deva dan palang, ada yang ingin didiskusikan? Ya, Saya mau silakan. bertanya, untuk kasus nominatif yang dualis Ya. itu kan berasal dari kata deva yang berakhiran kata a, kemudian bertemu dengan huruf u. Kenapa jadi devau bukan devo? Devo. Iya. Jadi di sini untuk kata deva, kasus nominatif dan nominatif, akusatif dan vokatif. Ya, di sini perubahannya adalah u, adanya huruf u. Ya. Ya, jadi pembacaannya bukan devau, tapi devau. Jadi sebelumnya kita pernah membahas tentang penggabungan vokal. Iya. Ya, jadi ada penggabungan vokal yang menjadi sandi. Ya, Ya. syaratnya adalah vokal pada kata pertama bertemu dengan vokal kata kedua. Ya, vokal yang ada di akhir kata pertama bertemu dengan vokal di awal kata kedua. Ya, di sini u ini bukan kata. Ya, jadi tidak terjadi persandian. Ya, jadi dan pembacaannya pun bukan devau tapi devau. Ya, jadi ketika mempelajari aksara Devanagari, vokal, konsonan dan penanda vokal, di sana ada penanda vokal untuk au dan ada penanda vokal untuk o, ada penanda vokal ai, ada penanda vokal e. Ya. Jadi di sini apabila dituliskan dengan menggunakan aksara Devanagari, maka konsonannya konsonan D dan V. Kemudian untuk yang D mendapat penanda vokal E, sementara yang V penanda vokalnya au. Seperti itu. Jadi bukan V penanda vokal A diberi penanda vokal U, tidak seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, agar teman-teman bisa lebih memahami tentang deklinasi kata benda berjenis maskulin berakhiran a dan deklinasi kata benda berjenis netral berakhiran am, di sini ada daftar kata. Ya, ada kata asfa yang artinya kuda, kemudian kaka yang artinya gagak, burung gagak. Kemudian ada ksatria, artinya kesatria atau prajurit. Kemudian gajah, artinya gajah. Ada gerham, artinya rumah. Jalam, artinya air. Ada deva, artinya dewa. Nagaram, artinya kota. Palang, artinya buah. Putra, artinya anak laki-laki. Dan mitram, artinya teman. Ya, dari contoh-contoh kata yang disampaikan ini, teman-teman bisa mengetahui atau mengklasifikasikan kata-kata yang termasuk berjenis maskulin yang mana saja. Maskulin, asfa, kakak, satria, gajah, deva, putra. Baik, jadi selain itu kata-kata yang ada dalam daftar ini adalah kata berjenis netral karena berakhiran am. Contohnya Gerham, jalam, nagaram,
palam, mitra. Ya, baik. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana teman-teman memahami materi yang telah diberikan, saya akan meminta teman-teman untuk membuat tabel deklinasi. Ya, untuk Nadine, deklinasi dari kata nagaram. Ini jenisnya apa, Mbak Nadine? Nagaram natural, netral. Netral, baik. Untuk Mbak Fauzia, kata gajah, ini jenisnya apa? Gajah itu maskulin. Maskulin, baik. Sementara Mas Salman, kata yang harus dideklinasikan adalah kesatria. Ini kata yang berjenis maskulin. maskulin, baik. Jadi antara Mbak Fauzia dan Mas Salman ini nanti deklinasinya mengikuti Deva, sementara Mbak Nadine mengikuti deklinasi kata balam. Ya, Iya. baik. Iya. Jadi saya beri waktu untuk mengerjakan dan nanti saya akan bertanya pada Anda semua tentang apa yang sudah dikerjakan. Iya. Apakah Anda sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sudah. Sudah, Baik. Bu. Baik. Untuk Nadine, deklinasi kata nagaram untuk kasus datif yang berjumlah dualis bentuknya menjadi apa? Nagara Biam. Ya, baik. Nagara Biam. Bagaimana menurut Fauzia dan Salman? Apakah jawaban Nadine sudah tepat? Tepat. Sudah, baik. Ya. Selanjutnya untuk Fauzia, kata gajah berkasus genitif Ya. untuk jumlah plural bentuknya adalah Jadi gajah 6. gajah 6. Iya. Ya, bagaimana yang lain? Ya, betul. Ya. Sudah tepat. Untuk Salman, dari kata kesatria apabila kasusnya datif kemudian plural, maka deklinasinya seperti apa? Kesetriebia. Kesetriebia. Baik. Kalau seandainya saya memakai contoh kata yang dikerjakan oleh Fauzia, kata gajah, apabila dikenai kasus yang sama yaitu datif dan bentuknya plural, maka deklinasi dari kata gajah menjadi Gejebia. 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 Baik. Gejebia. Iya. Jadi dari jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman bisa memahami materi tentang deklinasi kata benda ini dengan baik. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap akhir pertemuan akan ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tugas ini bersifat individu, ya. Jadi tugasnya adalah teman-teman membuat deklinasi dari satu kata yang belum kita jadikan contoh pengerjaan di kelas tadi. Iya. Ya. Jadi saya tidak menentukan siapa mendapat kata apa, tapi silakan Anda memilih sendiri. Oh, Ya. iya. Sampai di sini untuk tugas minggu depan sudah cukup jelas atau ada yang ingin disampaikan? Saya ingin tanya, Iya. itu jumlah katanya berapa? Jumlah Minimal. katanya cukup satu, Cukup satu. Iya. tapi dibuat tabel deklinasi seperti ini. Oh, jadi Iya. singular 1, dual 1, plural 1 gitu. Iya, cukup satu kata. Ada lagi? Sudah. Sudah. Sudah jelas. Baik. Kalau cukup jelas, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pekan depan. Sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.